Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, Allah sungguh baik dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, secara khusus dalam pertumbuhan iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Saya percaya sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah percaya, yang sudah beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, apabila kita mati, Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Jelas sekali dalam ayat 1 tadi, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maksudnya tubuh kita mengalami kematian, apa yang terjadi? Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini, karena ketika saudara dan saya mengalami kematian, kematian adalah pintu gerbang menuju tempat kediaman di sorga bagi kita yang Allah sudah sediakan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya yang sudah percaya dan beriman kepada Yesus Kristus memiliki suatu jaminan yang pasti akan kehidupan setelah kematian, akan tempat kediaman di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Makanya sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-murid, jangan kecut dan jangan tawar hatimu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah saya menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itulah sorga yang Tuhan sediakan, yang Tuhan siapkan secara khusus bagi saudara dan saya. Nah, kalau tubuh kemah kita di bumi ini dibongkar, kalau kita suatu waktu mengalami kematian, Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Lalu apa respon kita selama kita masih di dunia ini? Bagaimana tanggapan kita kalau Allah sudah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita? Suatu kemuliaan yang jauh melebihi segala-galanya di sorga. Setidaknya ada 2 respon penting yang kita pelajari, contohi dari kehidupan Paulus. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-6, maka oleh karena itu artinya secara hukum tata bahasa ada hubungan sebab akibat. Ayat 1 sampai 5 masuk ayat 6, maka oleh karena itu, oleh karena apa? Oleh karena Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Selanjutnya, karena itu hati kami senantiasa tabah. Hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Diulang lagi dalam ayat 25, tetapi hati kami tabah. Jadi hal yang pertama, kalau Allah telah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita, maka yang pertama mari kita senantiasa tabah.
dalam menghadapi segala penderitaan, segala kesulitan, segala problematika, segala pergumulan, segala persoalan, segala sakit penyakit, kita belajar untuk senantiasa tabah. Tabah menghadapi segala hal. Kenapa kita harus tabah? Karena Allah sudah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat yang melebihi kemuliaan segala-galanya. Suatu tempat di mana kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah surga, itulah Yerusalem yang Allah sudah sediakan bagi saudara dan saya. Karena itu mari kita meresponinya selama kita hidup di dunia ini. Mari kita belajar untuk senantiasa tabah. Dalam pergumulan apapun juga kita tabah. Menghadapi kesulitan apapun kita tabah. Sabar menghadapi semuanya itu. Karena kemuliaan kekal yang Tuhan sudah siapkan jauh melebihi segala pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami sekarang ini. Jadi hari yang pertama dalam meresponi, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Selagi kita masih hidup ini, kita senantiasa tabah, sabar menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, dalam ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Karena Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita, maka yang kedua kita meresponinya itu selagi kita hidup di dunia ini dengan berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Paulus berusaha supaya hidupnya berkenan kepadanya. Jadi bukan berarti kalau Allah sudah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita, tidak berarti kalau kita sudah pasti masuk surga, kalau begitu kita hidup seenaknya, hidup semaunya, itu salah. Justru kasih karunia Allah yang luar biasa telah menyelamatkan saudara dan saya, telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Justru harusnya kita respon itu dengan berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebagai bagian dari wujud kita meresponi kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang sudah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Kita rindu supaya kita menyenangkan Dia. Kita rindu supaya kita memuliakan Dia dengan cara hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dan itu yang dilakukan oleh Paulus, supaya kami hidup berkenan kepadanya. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan terus berusaha supaya seluruh gerak-gerik hidup kita, supaya seluruh hidup kita dalam tugas dan tanggung jawab kita, kita selalu berusaha supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka tidak bisa tidak kita harus taat kepada firman-Nya. Kita harus belajar melakukan firman-Nya, melarang apa yang Dia larang. Dan kita ketika kita selalu mau taat kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya dalam segala hidup kita, maka hidup kita berkenan kepadanya. Hidup kita menyenangkan Tuhan, dan itu yang harus kita buat karena Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh mengajar kami bahwa Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kami. Dalam meresponi itu sebagai syukur kami, ajarlah kami supaya kami senantiasa tabah dalam menghadapi pergumulan, persoalan dan kesulitan dalam hidup. Ajar kami supaya kami terus berusaha supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan firman Allah di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Secara khusus yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus,
Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.